Halo semuanya, jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan. Ya, selalu pendek ya, padahal ada yang panjang juga. Oke, hari ini di Jogja masih dalam rangka pembatasan ya, PPKM. Meskipun saya juga nggak tahu apakah ini sudah turun levelnya ataukah masih di level 4. Ini kebetulan aja keluar. Memang harus keluar karena ngantar anak saya yang hari ini jadwalnya cap 3 jari. Oh, ternyata sudah dibuka di sini. Jadi ini teman-teman di depan ini ya, di perempatan depan ini di Yogyakarta Ring Road, ini Jalan Imogiri Barat. Ini di depan ini tuh saat PPKM kemarin masih ditutup di depan sana, di perempatan itu. Jadi orang dari arah selatan nggak bisa masuk ke arah kota, tapi sekarang udah dibuka. Mungkin bisa jadi sudah turun levelnya dari 4 ke 3. Oke, tapi saya tidak akan bicara tentang PPKM ya, ini ya, intro aja, intermezzo gitu ya. Saya beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu ya, saya lupa, saya baca di FB itu di salah satu grup, saya lupa grupnya yang mana, tapi yang jelas grup Wuling ya, grup Wuling di FB itu ada orang ya posting, seseorang wanita ibu rumah tangga yang posting tentang Wuling Cortez-nya itu tiba-tiba terbakar ketika dia manasin mobil di garasinya. Kalau nggak salah dia manasin mobil di garasinya, lalu dia menghidupkan AC, kemudian keluar asap dari balik dashboardnya, dan kemudian si ibu ini sempat membawa mobilnya keluar garasi ya, ke jalan, keluar rumah, lalu tiba-tiba nggak tahu ceritanya gimana, tiba-tiba terbakar habis Wuling Cortez-nya. Dan si ibu ini pun di komen-komennya ya, kan banyak yang kasih komentar tuh, si ibu ini pun mengaku bahwa tidak ada variasi apapun yang disematkan di dalam mobil Wuling Cortez yang terbakar. Jadi mobil itu masih standar. Dan apa adanya. Nah, yang menarik bagi saya adalah pembahasan tentang mengapa mobil itu bisa terbakar. Sebetulnya saya juga pernah saya upload sebuah video juga tentang Almas yang terbakar di Jalan Tol Malang ya, dulu ya. Nah, itu karena diduga memang konsleting, karena ada beberapa part variasi yang disematkan di mobilnya ya, berhubungan dengan kelistrikan. Namun ini kata si ibu itu, ini beda ya, yang Almas itu memang karena benar-benar konsleting listrik ya, karena ada beberapa ubahan, memodifikasi yang mungkin tidak sesuai standar. Tapi si ibu ini Cortez-nya itu standar, tidak ada variasi apapun. Nah, saya jadi penasaran. Saya sempat searching, saya sempat browsing gitu ya, apa sih penyebab kebakar itu selain daripada penempatan modifikasi atau penyempatan alat-alat lain, variasi mobil yang membutuhkan kelistrikan yang tidak standar ya, tidak standar cara memasangnya, jauh dari kata aman. Selain itu apa? Nah, saya menemukan satu hal, bahwa ternyata bisa jadi mobil terbakar itu karena memang ada arus pendek. Yang jelas arus pendek ya, arus pendek itu konsleting, itu kemungkinan besar kabelnya sudah getas ya. Tapi kalau kita bicara Wuling itu kan mobil baru, nggak mungkin kabelnya getas. Kayaknya tidak mungkin sekali kabelnya itu sudah out of date ya, sudah rapuh, itu kayaknya nggak mungkin. Nah, kemungkinan yang paling mungkin itu tikus, karena mobil saya juga pernah kemasukan tikus. Untungnya tidak sampai mengkrikiti itu bahasa Indonesianya apa ya? Mengkrikiti kabel ya, gitulah pokoknya, kabelnya dirusak ya. Bisa jadi itu karena tikus.
Nah, ini kalau udah karena tikus ya agak sulit ya untuk penanganannya. Tapi kita bisa juga misalkan pelihara kucing di rumah ya. Terus di garasi itu kalau kita ini kucingnya biarkan di garasi. Kalau pas kita tidur keluarin aja di garasi kucingnya. Ini kucingnya jagain garasinya. Bisa kita pelihara kucing yang banyak ya. Ya 2 atau 3 kucing lah. Nah, tapi itu pun kayaknya belum menjamin juga, karena kucing nggak mungkin bisa mengejar tikus yang lari masuk ke dalam kabin gitu ya, susah juga sih. Nah, yang paling mungkin lagi selain pelihara kucing itu kita memberikan bau-bauan yang tidak disukai oleh tikus. Jadi tikus itu tidak akan menyukai tempat yang berbau tertentu. Salah satunya adalah berbau aroma kopi, aroma yang menyengat seperti bumbu-bumbu dapur itu tikus nggak suka. Kecuali bumbu dapurnya udah jadi masakan, tikus suka. Tapi kalau bumbu dapur yang aromanya menyengat, tikus nggak akan suka. Belum pernah ada ceritanya tikus itu makan kunir misalkan, belum pernah ada ya. Makan jahe itu belum pernah ada. Jadi bumbu dapur di dapur itu akan aman dari tikus. Atau dulu kalau di mobil saya itu tikus itu sampai mengotori filter AC. Filter AC itu di balik sini. Nih kalau coba disorot, nah di balik ini ya. Kalau di Wuling Convero itu di balik ini nih kalau dibuka, nah di sananya itu ada filter AC. Nah, filter AC itu ketika saya buka itu di dalamnya ada kotoran tikus, ada bekas kencing tikus. Wah, baunya nggak enak. Nah, itu ketika terdeteksi begitu, saya ganti filter AC-nya. Lalu di filter AC-nya itu kan mirip kayak filter udara di ini ya, kayak kertas yang bentuknya berlipat-lipat itu ya. Itu di sela-selanya dikasih potongan-potongan parfum mobil itu loh, yang kayak lilin. Jadi potong-potong aja di situ di sela-selanya. Memang akhirnya kalau kita nyalain AC baunya menyengat parfum mobil ya. Tapi itu cukup ampuh untuk mengusir agar tikus tidak bersarang lagi di situ. Jadi dia itu akan menandai tempat-tempat yang dia suka, dan dia akan menandai tempat-tempat yang dia tidak suka. Sekali tikus kita tandai dengan tempat yang dia tidak suka, dia akan lama tidak akan ke situ lagi. Itu cirinya. Ya. Saya bukan ahli tikus tapi pengalaman aja di situ. Nah, sini. Kap mesin itu sering kita lihat ya, walaupun kita nggak tahu mesin, tapi tetap kita lihat, kita bisa lihat ya di sini kabel-kabelnya gitu ya, ada yang lecet apa enggak, masih layak atau enggak, itu dalam fisiknya aja udah kelihatan sebetulnya, secara fisik ya. Jadi kita bisa melihat mesin mobil ini atau per kabel-kabelannya itu nggak ada yang terluka ya. Kita nggak tahu juga apakah tikus masuk apa enggak tadi malam. Untuk mencegahnya kita bisa kasih ini. Ini biar lewat dulu. Oke. Tikus itu tidak akan betah kalau ada wangi-wangian seperti wangi kopi gitu ya. Ini ada parfum, ini sebenarnya parfum mobil kopi ya. Tapi kita bisa gunakan juga di sini. Semprot aja di ini, di peredamnya. Ini kan baunya akan awet. Di situ juga ada peredam. Kita bisa semprot, dan ini peredam yang di sini. Cukup. Dan dijamin tikus nggak akan kesini. Oh iya, sebentar biar lewat dulu. Sibuk amat sih gangnya. Saya tinggal di gang tapi sibuk banget. Oh iya, kemarin ada yang tanya gimana caranya nutup kap mesin. Saya ulang lagi ya, sebenarnya di video saya udah sering sih. Nih caranya nutup. Nih dari ketinggian segini, ya kan? Dari ketinggian segini kita jatuhkan aja, selesai. Oke, lalu bagaimana ceritanya ketika seperti si ibu itu sudah terlanjur konsleting, sudah terlanjur keluar asap gitu ya.
Nah, yang perlu kita lakukan adalah memutus arus listriknya. Jadi kalau kita nyalakan AC kok berbau kebakar gitu, segera matikan AC-nya. Atau yang paling ekstrim lagi, segera matikan mesin mobilnya, buka kap mesin, lepas tutup aki mobil. Ya, itu arus listrik sudah tidak ada. Biar lewat dulu. Oke, gitu aja video pendek Kang Wawan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next video.